Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wahyu Dwiandana, biasa dipanggil Wahyu. Asal saya dari Prodi Pendidikan Teknik Bangunan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 11 Maret. Sebelumnya, sebelumnya untuk memasuki ke materi untuk alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih. Berdoa tidak pernah dicukupkan. Langsung aja ke materi. Materi untuk siang hari ini dengan mata pelajaran konstruksi utilitas gedung. Dengan topik yaitu saniter dan fire alarm. Sebelumnya, teman-teman sepertinya tidak asing dengan kata-kata ini, saniter dan fire alarm. Jadi, saniter ini adalah suatu instalasi pada air bersih dan air kotor. Instalasi itu seperti pipa gitu teman-teman, saniter itu. Kayak intinya itu untuk menyalurkan air bersih ataupun air kotor. Nah, sebelumnya Bapak juga sudah membahas tentang air kotor dan air bersih itu apa toh? Nah, ini Bapak akan sedikit mengulas terkait air kotor. Air kotor itu dibagi menjadi dua. Ada yang namanya grey water dan black water. Jadi kalau grey water itu eh, instalasi instalasi air grey water itu kayak setelah kita cuci piring atau kita habis cuci baju atau habis mandi itu namanya grey water. Kalau black water itu biasa kita buang air besar seperti itu untuk air kotor. Kalau air bersih itu biasanya kita buat mandi gitu teman-teman. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya ada fire alarm. Nah, fire alarm aja itu udah kelihatan ya, fire itu kebakaran dan alarm itu kayak notifikasi atau panggilan. Jadi fire alarm ini adalah sebuah alat yang diciptakan oleh manusia untuk apabila terjadi suatu bencana yang melanda pada bangunan tersebut. Seperti itu, teman-teman. Kerjanya fire alarm ini yang pertama itu adalah apabila ada percikan api ataupun asap, fire alarm tersebut akan berbunyi atau juga bisa menyemprotkan. Seperti itu, ya teman-teman, fire alarm itu. Alarm itu tentunya biasanya dipasang di konstruksi bangunan dengan skala besar ya. Dalam artian skala besar itu kayak gedung, rumah sakit, dan mall. Tentunya tidak mungkin dipasang di rumah kalian ya. Karena apa? Kalau fire alarm itu membutuhkan listrik yang memadai. Apa sih yang memadai? Seperti mohon maaf, seperti listrik itu tidak mati. Dalam artian tidak mati apabila ada mati lampu atau oglangan gitu, teman-teman. File alarm itu akan berfungsi sebagai mana mestinya seperti itu, teman-teman. Kita langsung aja ke materi ya. Nah, yang teman-teman lihat langsung ini di antara dua gambar ini ada gambar file alarm di sebelah kiri dan sebelah kanan teman-teman itu ada gambar saniter. Jadi file alarm itu yang tadi Bapak sudah bahas apabila ada suatu percikan api atau suatu potensi asap gitu loh teman-teman. Dia akan berbunyi atau bisa menyemprotkan pada ruangan tersebut. Makanya di suatu ruangan mall atau di rumah sakit ataupun dimanapun itu dilarang merokok tujuannya buat itu. Selain buat AC atau air conditioner itu dan juga untuk fire alarm supaya dia tidak berbunyi apabila terkena asap tersebut. Nah, selanjutnya kita bahas yang sebelah kanan ya teman-teman. Gambarnya itu dari saniter itu ada gambar water floor. Yang gambar bulat itu loh teman-teman. Nah, water floor itu tuh fungsinya buat membuang air kita bekas mandi gitu teman. Nah, selanjutnya itu ada bathtub. Bathtub itu biasanya untuk mandi. Itu biasanya dipakai untuk orang-orang kaya ya, menengah ke atas seperti itu teman. Selanjutnya ada wastafel, selanjutnya ada kloset dan lain-lain yang ada di toilet kalian gitu teman-teman. Seperti itu ya saniter. Oke, kita lanjut. Apa sih itu fire alarm?
File alarm adalah sistem deteksi peringatan kebakaran yang dirancang untuk mendeteksi tanda-tanda kebakaran, seperti asap atau panas berlebih dan memberikan peringatan kepada orang-orang di area yang berpotensi terkena kebakaran. Jadi, tujuan utama dari file alarm ini adalah untuk meningkatkan keamanan dengan memberitahu penghuni bangunan atau area tertentu agar mereka dapat segera melakukan evakuasi dan mengambil langkah-langkah untuk memadamkan kebakaran atau menghindari bahaya tersebut. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi fire alarm itu adalah sebuah eh, peringatan gitu loh apabila terjadi suatu bencana yang tidak diinginkan, yaitu kebakaran ya teman-teman. Seperti itu. Selanjutnya ada saniter. Saniter itu apa toh? Saniter itu apa? Saniter itu adalah istilah yang merujuk pada hal-hal yang berkaitan dengan kebersihan, kesehatan, dan sanitasi. Biasanya istilah ini digunakan untuk konteks sistem atau peralatan yang berfungsi untuk menjaga kebersihan, kesehatan, dan lain-lain, khususnya dalam pencegah penyakit dan pemeliharaan kondisi yang higienis. Jadi, dalam konteks bangunan, saniter ini sering berkaitan dengan fasilitas dan peralatan yang mendukung pada sanitasi. Yang pertama itu peralatan kamar mandi yang tadi saya sudah sebutkan, ada terdapat toilet, wastafel, shower, bathtub, dan lain-lain seperti itu. Selanjutnya ada sistem air bersih dan limbah. Jadi sistem air bersih itu pipa air bersih, pipa air limbah. Pipa air limbah itu seperti spiteng, sistem drainase untuk membuang limbah dengan aman sebelum dia alirkan ke sungai-sungai yang ada di rumah kalian itu. Dapat segera mengetahui adanya potensi kebakaran dan melakukan evakuasi tentunya teman-teman. Kalau teman-teman cuman mengetahui adanya potensi kebakaran, kalau tidak tapi kalau tidak mengevakuasi sama aja bohong ya teman-teman seperti itu. Selain itu, file alarm juga berfungsi untuk yang pertama mendeteksi tandanya kebakaran. Jadi file alarm ini dilengkapi tentunya teman-teman dengan sensor. Nah, sensor itu untuk mendeteksi asap atau panas berlebih. Selanjutnya ada gas berbahaya yang sering muncul saat kebakaran. Selanjutnya ada yang kedua, mengurangi resiko korban jiwa dan cedera. Dengan memberikan peringatan dini ini atau sejak awal, file alarm, memungkinkan penghuni bangunan untuk segera keluar atau berlindung, sehingga mengurangi risiko cedera atau kematian akibat kebakaran. Yang ketiga itu ada mengurangi kerugian materi. Kerugian materi itu atau yang biasa disebut tuh kayak gimana ya? Seperti rumahnya Raffi Ahmad ya, apabila dia tidak ada file alarm, jadi dia tidak bisa menyelamatkan apa yang mau harus diselamatkan, seperti surat tanah, uang yang ada di brankas, ataupun yang lain-lain seperti itu, teman-teman. Jadi, mengurangi kerugian materi itu dengan deteksi awal, kebakaran dapat segera diatasi. Nah, benar kan? Baik oleh penghuni yang melakukan pemadaman awal, ataupun oleh petugas pemadam kebakaran yang datangnya lebih cepat. Nah, ini juga membantu mengurangi kerusakan pada bangunan dan barang-barang di dalamnya. Sedikit mengurangi saja ya teman-teman. Tentunya kalau sudah kebakar ya tetap kebakar gitu ya teman-teman. Tapi sedikit meminimalisir kebakaran seperti itu teman-teman. Apabila menggunakan fire alarm. Selanjutnya ada fungsi saniter. Fungsi saniter dalam bangunan ini sangat penting untuk menjaga kebersihan, kesehatan, dan kenyamanan penghuni atau pengguna bangunan. Jadi pada fasilitas saniter ini tentunya bisa menjaga kesehatan penghuni. Sistem saniter ini membantu menjaga kebersihan dengan membuang limbah dan kotoran secara efektif. Dan ini juga mencegah penumpukan bakteri atau kuman yang dapat menyebabkan penyakit. Yang kedua itu ada pengelolaan air bersih. Jadi pengelolaan air bersih ini pada sistem saniter menyediakan air bersih yang diperlukan untuk kebutuhan sehari-hari seperti minum, mandi, mencuci, dan kegiatan lainnya seperti itu teman-teman. Dan selanjutnya bisa memastikan penghuni memiliki akses air yang layak untuk aman digunakan. Dalam artian air ini bisa digunakan untuk minum atau sebelumnya bisa direbus terlebih dahulu untuk diminum. Pasang alarm tidak hanya sembarangan saja teman-teman untuk dipasang di mana saja dan tentunya juga ada peraturan yang mengatur pada pemasangan fire alarm tersebut. Yang pertama itu ada peraturan Menteri yaitu PUPR nomor 26 tahun 2008 tentang persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan. Jadi peraturan ini mengatur tentang persyaratan teknis untuk sistem proteksi kebakaran pada bangunan di dalamnya. Selanjutnya ada Peraturan Menteri Tenaga Kerjaan Transmigrasi
nomor per 02 garis miring garis miring 1983 tentang instalasi alarm kebakaran. Peraturan ini menetapkan bahwa setiap tempat kerja harus memiliki sistem alarm kebakaran yang berfungsi dengan baik dan harus diuji secara berkala untuk memastikan efektivitasnya. Jadi tentunya pada file alarm ini tidak hanya dipasang saja gitu teman-teman. Untuk gaya-gayaan atau wah rumah saya udah bagus nih. Insya Allah aman kalau apabila terjadi kebakaran. Nah, tentunya pada file alarm ini harus ibaratnya itu diservis secara berkala atau dikontrol. File alarm ini apakah sudah efektif atau belum. Takutnya apabila sewaktu-waktu terjadi kebakaran, file alarm itu tidak berfungsi dengan baik seperti itu, teman-teman. Oke, selanjutnya kita lanjutkan. Tentunya pada file alarm ini juga ada bagian-bagiannya atau komponen-komponen yang ada pada file alarm. Jadi yang pertama itu ada detektor, itu detektor asap bahwa mendeteksi adanya asap yang sering menjadi tanda awal kebakaran. Selanjutnya ada detektor panas, jadi ada deteksi panas yang berlebihan. Jadi di suatu area itu juga dapat mengindikasi kebakaran, jadi seperti itu teman-teman. Selanjutnya ada panel kontrol. Panel kontrol itu yang sebelah sini ya teman-teman, ada tulisan fire. Jadi berfungsi sebagai pusat kendali dari sistem file alarm tersebut. Panel kontrol ini menerima sinyal dari detektor yang tadi dan mengaktifkan alarm sistemnya, biasa disebut manual call point. Jadi, jika mereka mendeteksi kebakaran sebelum detektor bekerja, pengguna dapat memecahkan kaca atau menarik tuas untuk memicu alarm, seperti itu. Selanjutnya ada sistem pemadam otomatis atau automatic suppression system. Di beberapa bangunan, file alarm ini terintegrasi dengan sistem pemadam kebakaran otomatis, seperti sprinkler. Sprinkler teman-teman tahu tidak? Oke, sebaiknya saya tunjukkan ya, untuk gambar sprinkler itu yang seperti apa. Searching, sprinkler. Nah, sprinkler ini seperti ini gambarnya. Nah, sprinkler ini tujuannya apabila terjadi kebakaran gitu teman-teman, dia akan menyemprotkan secara otomatis ataupun manual gitu teman-teman. Di sela-sela ini akan keluar air seperti itu teman-teman untuk menyemprotkan kebakaran tersebut, untuk meminimalisir atau mengurangi seperti itu teman-teman. Untuk kebakaran seperti itu. Oke, kita langsung ke materi lagi, yaitu selanjutnya ada catu daya atau power supply. Jadi sumber daya utama untuk menjalankan sistem file alarm, biasanya sistem file alarm ini memiliki catu daya yang utama yang terhubung ke listrik bangunan dan juga memiliki cadangan daya baterai agar tetap bisa berfungsi saat listrik mati. Nah, tadi saya sudah bahas ya sebelumnya. Jadi pada file alarm ini tidak hanya dipasang saja dan juga dia harus mempunyai yang mumpuni. Dalam artian apabila rumah kalian mati itu dia tetap bekerja. Dalam artian dia masih ada genset gitu teman-teman. Nah tentunya kan di rumah kalian belum tentu ada genset ya. Karena genset itu memerlukan biaya yang luar biasa atau biasa disebut mahal gitu ya teman-teman. Jadi biasanya file alarm ini akan digunakan pada rumah sakit, mall, atau di perkantoran atau gedung-gedung besar gitu teman-teman untuk file alarm tersebut. Selanjutnya ada video pembelajaran teman-teman file alarm atau saniter itu. Oke, kita langsung searching aja teman-teman. Sebelumnya, sebentar ya teman-teman. Searching dulu. Saya salin, mohon maaf. Oke, ke sini. Kita tonton. Gunakan hair dryer untuk mencoba tangan fire alarm. Nah, ini di sini ada panelnya. Panel kontrol teman-teman. Nah, file alarm kontrol panel. Nah, ini Kontrol panel, mohon maaf teman-teman. Jadi di bagian ini banyak sekali sistem yang bisa kita aktifkan atau kita bisa atur bagaimana tinggi suaranya alarm seperti apa dan juga bagaimana cara penyemprotannya bagaimana di sini bisa semua di sini teman-teman. Alarmnya ya. Di sini ada Diperhatikan dulu ya resistor teman-teman. sudah terpasang. Ini untuk zonanya. Dan ini sudah ada
resistor dan dioda ya. Sudah langsung bawaan dari panel ya. Dan ini